Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat Natal, dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 26 Desember 2023. Dalam suasana kegembiraan Natal, kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan berkenaan dengan peringatan Santo Stefanus martir pertama. Ia termasuk orang yang pertama kali menyerahkan hidup demi iman. Dalam Kisah Rasul bab 6 dan 7 digambarkan Stefanus sebagai pribadi yang kokoh imannya dan penuh Roh Kudus. Ia salah satu dari orang yang diangkat untuk memangku jabatan diakon atau pelayan meja, agar para rasul dapat berkonsentrasi untuk pelayanan kabar sukacita. Ia seorang Kristen Yahudi yang tinggal di Yerusalem dan bisa berbahasa Yunani. Pandangan mengenai tradisi-tradisi dan lembaga Yahudi sangat radikal. Ia dengan tegas membalas tuduhan-tuduhan dari kaum Farisi dan membela karya misioner di antara orang-orang Yahudi. Dan karena pembelaan itulah ia diseret keluar tembok kota dan dirajam sampai mati oleh pemimpin Yahudi yang merasa dilecehkan, disalahkan. Namun orang-orang itu tidak mampu melawan Stefanus karena ia penuh dengan Roh Kudus. Cintanya kepada Kristus begitu kuat sehingga ia berani menghadapi perlawanan yang kejam dari musuh-musuhnya, bahkan sampai meneteskan darah terakhir. Yang menarik adalah ia menyerah kepada Allah dan memohon agar ia diterima oleh Allah. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Di samping itu, ia memberikan teladan kepada kita, pengampunan kepada orang-orang yang merajamnya dengan kata-kata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ia dibunuh sebagai martir kira-kira pada tahun 34 sudah Masehi. Dalam bacaan yang pertama, kita akan melihat bagaimana Stefanus yang ditangkap dan difitnah karena karya-karyanya berani berhadapan dengan
para pemimpin Yahudi. Sehingga ketika memberikan jawaban, para anggota mahkamah sangat tertusuk hatinya dan akhirnya menjatuhkan hukuman rajam. Kita bersyukur karena Stefanus memberikan teladan bagaimana menghadapi lawan-lawannya. Ia mengandalkan Roh Kudus seperti yang dikatakan dalam Injil Matius. Di mana Yesus mengatakan agar kita waspada karena banyak orang akan menyerang kita. Menyerahkan kepada pemuka agama akan digiring dan dijatuhi hukuman. Tetapi berpesan, jangan khawatir akan apa yang kamu katakan, karena Roh Bapalah yang akan berbicara dalam diri kalian. Mengikuti Kristus banyak tantangan, banyak kesulitan, namun kita yakin Roh Kudus akan membela kita, maka tidak perlu takut. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, suasana sukacita Natal dilanjutkan dengan pembantaian, pembunuhan para murid Kristus. Ini bukan duka cita, tapi sukacita karena orang-orang yang setia seperti Stefanus akan mendapatkan sukacita abadi, kekal bersama Allah dalam surga. Maka kita tidak perlu takut untuk bersaksi di hadapan dunia. Kita melihat pribadi Stefanus yang luar biasa. Ia tetap berpegang pada prinsip kebenaran dan mewartakan kerajaan Allah. Sekalipun hambatan, tantangan, rintangan, bahkan kematian menghadang di depannya, namun ia tidak mundur karena kebenaran harus ditegakkan. Kita ingin seperti Stefanus yang sungguh-sungguh berani mengalahkan diri sendiri demi kemuliaan Allah. Ia tidak akan mundur untuk mewartakan kebenaran. Di samping itu dia juga mengenal sang guru yang memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menganiaya. Kalau Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka jalankan." Stefanus memberikan peneguhan, "Ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Stefanus berani karena ia yakin Roh Kudus akan menyertai dia. Maka sekarang menjadi pertanyaan kita, kalau kita ingin mewujud nyatakan di mana tahun-tahun ini kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di atas muka bumi ini, mari kita wujud nyatakan sekalipun menghadapi banyak tantangan dan kesulitan, karena Roh Allah
akan menyertai kita. Maka jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan andalkan Roh Kudus yang akan membawa kita, menjaga kita, membela kita demi kebenaran. Semoga kita pada masa Natal ini mampu untuk menyatakan damai di atas muka bumi, sekalipun tantangan, hambatan tidak ringan dan menunggu di hadapan kita. Mari bersama-sama kita teladani Santo Stefanus di dalam mewartakan kabar gembira. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau memberikan tokoh Stefanus yang dengan berani menegakkan kebenaran meskipun harus kehilangan nyawanya. Namun ia akan mendapatkan hidup baru, hidup mulia, abadi dalam kerajaan-Mu. Kuatkanlah kami yang kadang-kadang takut untuk membela iman. Biarlah akhirnya semangat Stefanus menjadi semangat kami semua untuk beriman teguh, mewartakan kerajaan-Mu, dan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menganiaya kami. Semoga akhirnya banyak orang berani tetap berjuang menegakkan kebenaran, kendati banyak tantangan. Kuatkanlah iman umat-Mu, sembuhkanlah mereka yang sakit, dan mereka yang telah berpulang, terimalah dalam pangkuan-Mu. Yang punya berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, yang urusan ekonomi Engkau bantu, agar mereka tak merasakan kasih-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, bahkan saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan demi kesehatan kita dan orang lain. Semoga dengan demikian kita tetap sehat. Mari kita renungkan, kita sadari perjalanan selama setahun ini yang akan kita puncai nanti pada misa syukur akhir tahun hari Minggu 31 Desember pukul 7 malam, dan teruskan dengan renungan dan acara di Mandala Graha. Kita akan menutup akhir tahun dengan renungan sekaligus membuka dengan berkat perdana pada tahun 2024 nanti. Semoga kita mampu untuk benar-benar berefleksi dan membuat niat untuk tahun yang akan datang. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, selamat Natal, Tuhan memberkati.